Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang sakit? Tidak. Oke, sebelum saya absen, coba dilihat di kiri kanannya apakah masih ada sampah atau mungkin ada bajunya yang belum dimasukkan dulu. Ada? Sudah? Oke, kalau sudah saya absen terlebih dahulu ya. Agung, Abi, Amanda, Elsa, Eva, Desi, Fahrezi, Hadi, Helmi, Ika, Irma, Laila, Melinda, Alpa, Miss Diana, Nabila, Nonita Sari, Pariska, Pinkan, Ririn, Ramdan, izin, Repa, Safira, Suci Auliana, Widi. Oke, yang tidak hadir 2 orang doang ya? Oke, hari ini kita belajar tentang konsep dasar AI. Tapi sebelum ke materi pokok, saya ngasih tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang harus kita siapkan, apa saja. Ini ada beberapa poin. Yang pertama itu kalian bisa menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat AI itu apa saja. Kemudian kalian bisa menggunakan 2 aplikasi AI yang sederhana menyelesaikan tugas. Contoh aplikasi AI-nya itu ada ChatGPT dan Canva. Poin ketiga yaitu menunjukkan keterampilan kolaborasi AI dengan membuat produk. Maksudnya ini menunjukkan keterampilan kolaborasi AI sama kalian. Yang terakhir yaitu merefleksikan pengalaman belajar kalian selama menggunakan AI tersebut. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kan? Untuk sebelum ke inti pembelajaran kita hari ini tentang AI, ada sebuah pertanyaan, yaitu tentang teknologi AI apa saja yang pernah kamu lakukan selama kalian ini. Banyak apa aja? Pakai apa aja? ChatGPT, Canva, apa lagi? Capcut. Apa kak? Yang di belakang abang-abang apa? Aplikasi yang sering digunakan AI apa? WhatsApp, iya. Itu biasanya kegunaannya untuk apa aja? Menulis apa kak Desi? Kalau WhatsApp itu biasanya kalian gunanya untuk apa? Berkomunikasi. Kalau gunakan WhatsApp itu enak atau tidak? Enaknya kenapa? Lebih cepat. Ngasih informasi lebih cepat. Oh, berarti udah banyak ya
Berarti sudah banyak teknologi AI yang pernah kalian gunakan. Apa tadi? WhatsApp, Cici, Capcut. Kalau Capcut biasanya untuk apa kalian? Ngedit foto, ngedit video. Kalau Cici biasanya gunakan untuk apa kalian? Cari jawaban dari pertanyaan sekolah, tugas-tugas sekolah. Oke lah. Kita masuk ke materi inti. Apa sih AI itu? Nah, nih. Ada konsep dasar AI. Rupanya AI itu ialah kepanjangan dari kecerdasan artifisial yang sering kalian sebut AI, tapi nggak tahu apa kepanjangannya kan? Nah, sekarang tahu AI itu kepanjangannya itu kecerdasan artifisial. Itu teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan Manusia. Iya, meniru semua kegiatan manusia. Contohnya apa biasanya kalian ketahui? Apa namanya kalau beli belanja online? Ya kalau kalian belanja kan biasanya ke toko dulu. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi kan? Dia meniru. Kemudian AI itu memungkinkan komputer atau mesin belajar dari data, mengenal pola, membuat keputusan dan menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti Ibu tadi bilang, kalau kalian mau belanja ke toko, yang kalian lakukan biasanya apa? Berangkat dulu, siap-siap dari rumah, ya kan? Berangkat pakai motor atau jalan kaki biasanya ke toko? Naik motor. Misalnya mau belanja nih yang serba 35 kan? Serba 35 tuh super murah itu. Super murah. Kalau pergi ke sana kan siap-siap dulu dari rumah, kemudian mengendarai motor, baru parkir ke depan tokonya, baru kita pilih-pilih baju yang pengen dibeli, ya kan? Kalau menggunakan AI kita nggak perlu lagi kan? Pakai apa biasanya kalau kita beli online? Pakai aplikasi apa? Shopee, apa lagi? Lazada. Dengan AI ini kita mempermudah gerak kita kan? Contohnya biasanya kalau konsep AI itu nih ada di bawah, ada Google Translate. Pernah gunakan Google Translate nggak? Sering. Kemudian ChatGPT, pernah pakai ChatGPT? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Kamu pernah? Oke. Siri pernah? Enggak. Kemudian YouTube pernah? Oke, lanjut. Mengapa AI itu penting? Karena membantu kita untuk belajar. Membantu kita belajar. Kemudian apa lagi, Kak? Melihat hiburan. Nah, di sini rupanya manfaat atau mengapa AI itu penting itu ada beberapa bidang. Kalau di bidang pendidikan tadi disebut sama Suci itu membantu kalian dalam proses belajar mengajar. Kayak gini lah, kalau ibu lagi menjelaskan, ibu pakai bantuan AI-nya, mungkin pakai komputer, pakai infocus, supaya kalian lebih paham. Kalau cuman sistemnya ceramah, ngerti nggak? Tidak. Mungkin kalau ngerti pun cuman berapa persen yang masuk kan. Tuh. Kemudian ada beberapa nih, kalau hiburan, rekomendasi musik atau film. Kemudian ada juga kesehatan, yaitu diagnosa dan rupanya ada pula lagi kelebihan dan keterbatasan menggunakan AI. Kalau kelebihannya itu apa? Cepat. Iya, contohnya tadi yang dari awal Ibu tanyakan, kalian menggunakan WhatsApp. Kalau menggunakan WhatsApp itu bertukar informasi lebih cepat. Tidak perlu lagi ngirim-ngirim surat ke pos, ya kan? Kalau zaman-zaman dulu kan kalau mau ngirim surat ataupun ngirim apapun itu barang gitu kan, pesan barang itu kan pakai pos dulu, agak lama gitu. Memang sampai tapi lama. Kalau guna WhatsApp, kalau kalian kasih informasi lebih cepat. Nggak nyampe 1 menit, informasi yang kita berikan kepada teman kalian itu sudah terkirim. Rupanya itu manfaat dari menggunakan AI. Kemudian ada lagi keterbatasannya. Keterbatasan atau kekurangannya itu tidak selalu benar. Iya, semua informasi yang ada yang diberikan di sosial media kalian itu tidak semuanya benar. Ada yang hoaxnya, ada yang faktanya. Kalian sebagai manusia
sebagai pelajar harus pandai memilah yang mana informasi yang benar dan informasi yang salah. Oke. Ini adalah contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pernah semua pakai ini? Sudah pernah? Google Translate udah pernah? Sudah. Biasanya untuk apa biasanya? Menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau GPT, Gemini itu pernah? Pernah tadi ya. Kemudian YouTube apalagi pernah kan? Sering. Biasanya kalau di YouTube kalian nonton apa? Nonton Upin Ipin. Oke, kalau Google Map pernah nggak pakai? Untuk apa biasanya kalau Google Map? Mencari kawan, dari alamat. Google Sherlock ya. Ini Grammarly atau Wordtune. Ini sama kayak pernah pakai nggak? Ini adalah aplikasi AI yang mana kalau kalian membuat sebuah bahasa atau bahasa Inggris, dia mendata atau mentata posisi atau memperbaiki tulisan secara otomatis. Dari mana yang menata tulisan bahasa Inggris itu yang benar, yang bagus, yang baik. Ini fungsinya. Iya, betul. Kemudian ada juga asisten virtual. Pernah pakai ini? Biasa pakai untuk apa? Yang Halo Google, ya itu kan? Halo Google. Biasanya kalian nanya apa ke Halo Google itu? Pakai itu aja. Oke. Ini e-commerce pernah pakai? Sering. Seringnya biasanya pakai aplikasi apa? Ada lagi yang lain? Lazada, TikTok, Tokopedia sering menggunakan itu? Jarang. Siapa yang sering belanja? Oke, ini Ibu ada sedikit video tentang apa itu AI. Silakan ditonton. Kalau memang ada yang penting, silakan dicatat. Oke? Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometrik, misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan trend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email.
Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita mengetikkan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tool semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya rilis terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan Artificial Intelligence untuk berbagai hal di dalam sistemnya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah disimak tadi videonya. Tadi dia menjelaskan 10 10 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi yang pertama? Smartphone. Oh iya. Tadi pagi bangun tidur megang HP dulu atau gimana? Iya kan? Nih HP doang. Tapi berguna berarti ya HP ya. Kemudian yang kedua tadi jelaskan yaitu media sosial. Biasanya kalau udah megang HP yang dibuka itu media sosial nggak? Iya. Yang laki-laki buka apa biasanya kalau megang HP? Mobil, main game. Iya, kalau laki-laki biasanya pasti buka pertama kali itu game dulu biasanya. Kalau perempuan biasanya kalau udah megang HP buka TikTok atau buka media sosial. Oke, berarti tadi banyak tuh ada 10 rupanya kecerdasan artifisial atau sering disebut dengan AI. Ada smartphone, ada media sosial, kemudian apa?
game ya kan. Oke, untuk menunjang supaya kalian lebih paham gimana sih menggunakan AI itu yang benar dan baik, Ibu minta kalian silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok itu beranggota bolehlah 5 lebih boleh langsung sejajar dibentuk kelompoknya. Sudah? Oke, perhatikan ke depan. Simak di depan. Sebelum saya bagikan LKPD-nya ini, tugas kelompoknya, Ibu ada sedikit ice breaking atau dibilang ice breaking juga, dibilang juga kuis juga. Iya, karena kalau kalian bisa menjawab, kelompoknya mendapatkan satu jawaban benar 10 poin untuk tambahan nilainya. Oke? Oke. Ini ada sedikit diperhatikan ke depan, ini kayak mana cara mainnya, instrukturnya gimana ya. Cukup angkat tangannya yang paling duluan, nanti saya sebut kelompoknya baru jawab. Jangan langsung belum saya tunjuk, jangan langsung jawab, nanti direbut sama teman lainnya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di belakang. Bisa dimengerti? Oke, bisa kita mulai ini. Supaya tidak mengantuk, kita main dulu ini. Introduction-nya. Hanya cukup sebutkan nama logonya. Nanti fungsinya nggak usah, nanti kita bahas sama-sama. Ini nanti Ibu tampilkan logo. Apa namanya? Sebutkan, oke? Kegunaannya nggak usah, nanti kita bahas sama-sama, oke? Angkat dulu tangannya, angkat dulu tangannya, turun dulu tangannya, biar adil ya. Cepat ya. Oke, kelompok. Dia dulu. Ya, JBT, kita lihat. JBT itu apa sih fungsinya? Nih. Fungsinya apa? Baca sama-sama. Berarti AI itu bukan cuma menjawab pertanyaan dari kalian berikan, tapi juga untuk menulis sebuah coding atau menulis sebuah artikel. Betul atau tidak? Ya. Oke, next. Siap-siap. Yang belakang dulu. Apa? Google Chrome. Apa sih ini fungsinya? Kita lihat. Apa ini? Baca sama-sama. Iya, Google Chrome itu fungsinya adalah browser yang mengakses internet, yang mana untuk browsing web, yang untuk menjalankan aplikasi web. Biasanya kalian gunakan Google Chrome itu untuk apa? Mencari jawaban sama kayak juga mencari informasi juga bisa di Google Chrome ya kan? Cepat turun dulu tangannya. Tadi poin kelompok 3 tadi 10, kelompok 4. Oke, ayo. Ini dulu. Apa? Google Map. Apa ini fungsi Google Map? Cari alamat. Kita lihat di sini, betul tidak? Memberikan rute tercepat dan memperkirakan kondisi lalu lintas. Ulang ya. 1. Ini dulu lah. Apa? Drive. Apa fungsinya? Oke. Dan rebutan nih soal terakhir. Duduk dulu bang. Ayo kelompok 2, semangat kelompok 2.
Ayo cepat. Kelompok itu semuanya. Yang terakhir 4. Apa? Oke, kita coba cek. Apa aplikasinya? Zoom. Hangus ya, karena tak ada bisa yang jawab. Fungsinya untuk video conference, yaitu aplikasinya apa namanya? Meeting online, rapat online. Iya, nama aplikasinya apa tadi? Zoom. Oke, ini yang untuk yang kedua. Ini untuk yang hoax dan hoax atau fakta. Ya, kelompok 2. Ini kayaknya barengan tadi jawabnya. Hangus lah ya. Hangus ya. Belum. Tadi belum. Ini. Oke, ini jawab pertanyaan nomor 2. Apa? Fakta. Password yang kuat minimal 8 karakter, campuran huruf besar, kecil, angka dan simbol. Betul atau tidak? Fakta atau hoax? Apa jawaban yang satu tadi apa? Fakta. Apa jawabannya? Oke, soal ketiga disimak. Farezi dulu. Apa jawabannya? Hoax. Apa soalnya? AI hanya bisa digunakan untuk bermain game. Jawabannya apa tadi, Abi? Hoax. Oke, benar. Soal nomor 4. Ini dulu. Iya, ini dulu, belakang dulu. Jawabannya fakta, yaitu oke, kita nominalkan dulu. Kelompok 1 berapa poinnya? 10. Kelompok 2 berapa poinnya? 10. Kelompok 3 berapa poinnya? 20. Kelompok 4? 30. Jangan nak menipu. Wah. Oke, seru kan? Oke, karena sudah ice breaking sudah, poinnya sudah juga, kita lanjut ke materi lagi bisa? Bisa. Oke. Ini ada aktivitas siswa yang mana ini harus kalian kerjakan sesama kelompok. Kerjakan dulu. Saya jelaskan gimana cara mengerjakan LKPD-nya. Bisa? Oke, di mana di sini dijelaskan saya minta kalian membuat sebuah artikel yang menggunakan ChatGPT, ya. Menggunakan ChatGPT dengan cara ini, buatlah di ChatGPT itu ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan zaman sekarang. Nanti kalian di kolom di LKPD-nya dibuat nama aplikasinya tadi apa? ChatGPT. Perintahnya apa? Buatlah. Buatlah ringkasan artikel. Iya. Teknologi dalam Nanti. bidang pendidikan. Iya. Oke, hasilnya itu kan kalau dicatat agak lama ya prosesnya. Kalian screenshot saja, nanti di akhir kalian kirim di grup WA. Kemudian untuk kolom terakhir, hasil perbaikan kelompok dari hasil itu pendapat kalian ada yang beda nggak? Kalian tuliskan, kalian tuangkan di sini. Oke? Itu untuk kolom yang nomor 1. Yang nomor 2 itu diminta buatlah poster tentang manfaat AI menggunakan aplikasi
Canva. Nanti kalian desain di Canva tentang manfaat AI itu gimana. Nanti untuk kolom yang terakhir kalian buat juga dengan bahasa kalian sendiri. Oke, bisa dimengerti. Yang terakhir bisa itu kelompok belakang ada pertanyaan untuk mengerjakan ini? Ada? Satu aja. Yang terakhir yang kolaborasi ini cuman kalian jawab saja. Ini kan ada pertanyaannya, bagaimana cara terbaik memanfaatkan AI untuk mendukung pembelajaran di sekolah? Menurut kamu, kayak mana pendapat kelompok kamu? Kamu tuangkan di sini hasil kolaborasinya. Dari menggunakan AI dengan bahasa kamu, itu gimana? Cara terbaiknya gimana? Pendapat kamu masing-masing. Maksudnya masing-masing ini kelompok masing-masing ya? Oke, Abi, bisa dimengerti? Kelompok 3 bisa dimengerti? Oke, kalau yang kurang paham gimana cara menggunakan ChatGPT, ini saya jelaskan. Silakan buka Google-nya di HP masing-masing, sudah. Kalian cari aja di browser yaitu ChatGPT. Kalau punya aplikasi lebih bagus lagi. Tinggal buka aja aplikasinya. Kalau sudah, ini di nomor 3 yaitu ketiklah perintah atau promnya. Ya, promnya ini tadi, ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan. Kalau sudah screenshot, simpan saja. Nanti di akhir saya minta presentasinya. Oke, silakan bekerja kelompok. Ini tulis itu. Ringkasan, ketik. Kayak biasa kalian mencari jawaban. Bisa baca doa dulu. Oke, ini kelompok 3 bisa cara menggunakan AI ini? Bisa nggak? Ada aplikasinya atau nggak ada aplikasinya? Salsa punya? Oke, langsung aja tanyakan itu. Buatkan ringkasan artikel tentang berarti kan 2 tadi Bu minta, ada yang buat untuk di ChatGPT, ada yang bagian Canva. Canva itu tadi disuruh buat poster tentang manfaat AI. Manfaat AI berarti kamu buat desainnya. Nanti hasilnya kamu kirim di grup. Iyalah, kan Canva kan fungsinya untuk mendesain ya kan. Nanti yang kolom terakhir hasil perbaikan kelompok, menurut kamu bagusnya ditambahkan apa? Tinggal tulis aja dengan bahasa kamu, oke? Apa? Ini bukan ditulis ini. Ini screenshot saja. Nanti yang bagian ininya dari hasil ini menurut kamu apa yang mau ditambahkan atau mungkin agak berbeda pendapat kamu tentang AI ini, ya? Ya. Kurang struck kamu dengan jawaban AI ini apa? Kamu tuangkan di sini. Coba. Oke, Abi. Yang bagus. Gak mesti nggak download, nah di Google bisa. Kami bukan dari browser. Buka di browser kan itu tuh. Bisa pakai browser, bisa pakai aplikasi. Ini sudah, kamu screenshot saja ini, kamu simpan. Nanti nih, ini kan sudah dapat nih dari hasil dari ChatGPT ini. Menurut kamu pendapatnya agak berbeda dari hasil ini. Kamu tuangkan di sini, dari ya. Gak apa-apa. Akun Google kamu aja. Apa yang murah? Poster dia, bukan itu presentasi yang kamu pilih. Pilih di mana halaman pertama. Poster AI gitu. Nggak usah, langsung aja poster. Sayang. Mana? Oke, enter. Yap. Ini kan ada nih.
tinggal kamu tambahkan saja apa manfaat AI itu apa menurutmu. Boleh cari di situ. Yang semalam. Hmm. Tadi yang balik yang semalam. Ayo kerja kelompok, udah. Sabar Bu. Iya, kan sudah. Tadi ini udah dapat nih hasilnya. Untuk kolom ini hasil perbaikan kelompok. Maksudnya ini di mana dari hasil ini menurut kamu agak beda dengan pendapat kelompok kalian ini. Oh, bukan ini aja loh. Rupanya perubahan pendidikan di zaman sekarang ini ada lagi. Kamu tambahkan di sini dengan Nama aplikasinya tetap ChatGPT. Karena kan gunakan ini itu. Ini yang kamu ketik tadi. Ini yang kamu ketik. Ini kan hasilnya, hasil AI. Hasil perbaikan kelompok kamu tuh dari ini ada tambahan atau mungkin kamu kata-katanya enggak di begitu. iya dengan bahasa kamu sendiri. Iya. Yang mana itu? Di aplikasi ringkasan artikel. Bukan temanya. Perintahnya itu. Ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan di zaman sekarang. Nah, itu. Untuk yang AI yang pertama. Pakai Google aja bisa. Nggak mesti di-download, boleh pakai Google. Masuk website ChatGPT. Mana Google-nya? Nah, langsung ChatGPT ketik. Ah, iya. Ya Allah. Bu, itu masih direkam. Ada. Apa nih, Bu? Ini yang cari. Itu. Kan ada perintahnya itu. Ringkasan, buatlah ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan di zaman sekarang dalam bentuk 2 paragraf. Ya tinggal kamu ketik saja di sini. Sudah. Ini ganti AI. Oh iya ganti. Yang hasil kelompok itu kami diskusi bareng. Iya, diskusikan. Menurut kamu perubahan perubahan teknologi di bidang pendidikan di zaman sekarang ini apa? Yang menurut kamu apa perubahannya? Yang kamu lihat apa perubahannya? Dari segi mana? Dari segi mungkin dari kasih contoh mungkin kalau zaman dulu tidak ada pakai infokus, cuma pakai papan kapur, ya kan. Itu tambah lagi apa? Kan dia di sini katanya karena kan dalam bahasa kamu sendiri dengan diskusi kelompok kamu.
Perbaiki sedikit. Aman, saya aman. Aman. Ini udah. Ini mana? Itu gue masih dikerjain. Ya berdiskusi sini, jangan mana-mana. Mana? Itu kami sedikit screenshot Bu. Nah, ya itu bacaannya. Ini panjang lagi. Sampai 2 lah Bu. Kan tadi mintanya 2 paragraf. Ya Pak, wajar lah panjang. Ini Pak 1 paragraf. 2, oke. Enggak ada Bu. Oke. Ininya lagi. Untuk diskusi kelompoknya. Tentang ini. Tentang perubahan, ya tidak masuk akal, lebih kayak mana sih pandangan kamu dalam perubahan teknologi di bidang apa? Ini kan isinya ChatGPT, perintahnya itu tadi ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan di zaman sekarang dalam 2 paragraf, itu perintahnya. Hasil AI yang tadi kamu screenshot nih, gak usah ditempel, screenshot aja, nanti pas saya minta kalian presentasi kamu bacakan hasil screenshotannya. Nah, sama yang hasil diskusi kamu tentang pendapat perubahan teknologi di bidang pendidikan. Ini kan 2 nih nak, kalian ini juga ini yang di Canva. Oh, itu di kan, tapi dari HP kan? Iya, di HP, HP. Tanpa buka di HP, kemudian pilih desainnya yang poster. Temanya ini pemanfaatan AI. Maksudnya gimana? Menurut kamu pemanfaat AI itu gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kamu buatkan dalam sebuah poster di Canva. Oh ya. Gak usah.
Itu kan sudah ada soalnya itu. Apalagi ini Boleh. Yang isi dari chatnya mana? Chat GPT-nya mana? Lihat saya, boleh? screenshot. Boleh lihat. Tunggu ya. Ya kamu tambahkan aja. Kalau ini oke lah, nih tambah sedikit dari materi ini, apa sedikit tambahan. Apa? Pemanfaatan AI. Ini dia soalnya. Itu dua ya nak, dia kan dua tabel, berarti satu yang di ChatGPT, yang satunya itu di Canva dengan tema ini, poster tentang pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Udah Bu. Cekan Bu. Iya, rubah dikit-dikit, dicantik-cantikkan. Oke Bu. Nanti yang ini waktu dipresentasikan ini dibaca semua kan Bu. Di sini. Habis itu baru Suci baca yang tentang ini hasil perbaikan pokok. Iya. Kasih Bu. Oke. Oh ya Allah. Oke, kalau menurut kamu, ini kan cuman perkembangan teknologi, hanya menjelaskan teknologi yang ada di bidang pendidikan aja. Setahu kamu biasanya perkembangan zamannya apa? Oh, ditambah. Tambah sedikit. Kalau dulu tuh kayak mana perkembangan teknologi di dunia pendidikan? Sudah. Bayarin apa saya? Sudah ini. Ya Bu. Tinggal di apa? Kita aja nggak apa-apa. Ini menurut kamu cara terbaik memanfaatkan AI untuk mendukung pembelajaran di sekolah ini doang? Untuk ini nulis. Apa sih menurut kamu pemanfaat AI itu gimana? Apa keuntungan kamu menggunakan AI ini? Lebih cerdas, Selain itu tambahkan lagi, boleh tambahkan lagi. menyenangkan hati. Ah, coba tuangkan di situ. Iya, buat. Sudah. Bu, kalau dari sini kan zaman sekarang
Zaman sekarang guru tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, melainkan juga fasilitator yang membimbing siswa dalam. Iya, boleh, boleh. Itu yang paling bawah belum. Boleh lah, boleh lah itu. Iya. Coba samakan. Begitu aja Bu, apa harus Yang mana? Yang mana? yang ini posternya? Itu tentang apa itu? Sama nggak dengan tema yang saya minta tadi? Ya udah, dia ada lagi. Desain lagi. Iyalah. Pas kalian mau kirim aja. Pas kamu ngirim, buat kelompok. Nanti kelupaan pula. Ini yang soal terakhirnya. Kolaborasi. Tadi Bu bilang, menurut kamu bagaimana sih cara terbaik memanfaatkan AI untuk mendukung pembelajaran di sekolah? Gimana cara yang baik untuk menggunakan AI itu dengan benar? Menurut pendapat kamu apa? Gimana caranya? Boleh lihat di sini. Ketik ini. Ada info atau konsep itu titik zaman sekarang itu kelas Iya, di grup kita, DDP. Ada. siswa dalam mengeksplorasi Jangan kelupaan ini yang soal terakhirnya. Heeh. Boleh lah lihat ke samping. Kalau kira-kira nyebalnya jawabannya sini aja boleh. tulis kecil aja. Nanti kalau bacanya orang susah gimana? Kayak kata pembesar. Sabarlah, belum lagi disiapin. Yang mana lagi yang belum? Sudah semua? Sudah, oke. Ya kan sih udah kan. Iya.
Helmi. Ini dari chat GPT orangnya biar aku aja. Aku menggendong. Ini. Ya, jadi kita gini ML aja ya. Berapa paragraf kan, Bu? Iya, kan mintanya 2 paragraf. 2 paragraf telepon aja, Bu. Kalau hasilnya itu kan tak perlu kalian tulis tadi Bu bilang Iya, kan, ini udah di screenshot aja. Nanti ketika saya minta presentasi kamu bacakan itu. Sama saya. Iya, ChatGPT pakai teh. Ya, perintahnya apa? Itu perintahnya tadi. Buatlah ringkasan artikel. Kelihatan? Saya besarkan ya. Apa? Iya, nggak dipindah ini. Helmi. Dengan presentasinya langsung kayak ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan di zaman sekarang. Baru sebutkan yang tadi SS itu kan. Iya. Ada Bu. Oke. Sudah siap? Sudah bisa kita presentasi ini? Belum. Udah? Oke, tunggu ya. Tolong. Oke. Helmi. Itu aja. Gak ada yang salah. Cara kamu memanfaatkan AI ini supaya apa? Membantu kamu dalam mana? Ini jawaban dari ChatGPT ya? Iya Bu, Oh, cuman kan kamu poles-poles. Oh, boleh? Bagus lagi. Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah, Abi? Dikit lagi. Masih bingung. Yang mana? Ini kan tadi gimana, Bu? Ini. Tulis ini. Diringkas aja boleh. Kan udah tahu jawabannya itu dari ChatGPT kan? Ini nomor 2 nih. Semua nih. Membantu gurunya dibikin juga, Bu.
Dibaca-baca lagi nanti pas presentasi ya nak ya. Posternya udah siap. Dikit lagi. Oke. Siswa dalam mengeksplorasi Sudah siap? Oke, simpan aja dulu. Nanti kita presentasi. Kelompok 2 sudah tadi? Sudah siap? Oke, dikit lagi. Ayo kelompok 4. Posternya udah dikirim di grup? Udah kan? Oke, udah tuh. Udah berapa sih tuh? 3 udah nggak apa-apa. Oke, semuanya sudah siap kan? Oke, perhatikan ke depan lagi kalau sudah siap. Untuk hasil ini bisa perhatikan ke depan dulu gimana cara presentasinya. Sudah selesai ngerjakan LKPD, sekarang saya minta kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Cara pemanfaatan AI itu gimana, cara mengoperasikan AI itu gimana caranya. Silahkan dibaca saja hasilnya di meja kelompoknya masing-masing.
nggak perlu ke depan, cukup berdiri. Kemudian ini kan ada di untuk yang nomor 2 itu kan minta ibu buat poster kan. Poster itu sudah ada dikirim sama temannya di grup ya. Silahkan dilihat masing-masing. Tapi ketika presentasi dilihatkan saja ke depan. Oh ini hasil posternya. Oke? Ini Ibu Aca atau berurutan? Berurutan? Oke, saya acak aja gitu ya. Oke, saya acak dulu. Kalau untuk acak pertama, coba deh kelompok 1 dulu. Apa-apalah. Nanti. Oke, yang lain di sini biar nampak sedikit teman-temannya. Oke, yang lain perhatikan temannya presentasi di depan. Disimak, oke? Tidak ada yang salah, tidak ada yang semuanya benar. Ya, jadi disimak betul-betul apa yang didiskusikan oleh kelompok 1. Ya Helmi, bisa dimengerti Helmi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. 1 yaitu Desi, 3 Nabila, 4 ada Laila dan saya yang kelima. Siapa namanya? Suci, Bu. Oke. Kalau ketika presentasi tidak boleh ketawa, oke? Di sini saya akan menjelaskan yaitu ringkasan artikel tentang perubahan teknologi dalam bidang pendidikan di zaman sekarang. Perkembangan teknologi di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Digitalisasi proses belajar mengajar kini menjadi hal yang umum dengan penggunaan perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone yang memudahkan akses terhadap materi pembelajaran. Platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, dan berbagai learning management system lainnya memungkinkan siswa dan guru untuk tetap terhubung bahkan dari jarak jauh. Teknologi juga mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan personal dengan penggunaan video pembelajaran, simulasi virtual, serta kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Selain itu, teknologi telah membuka peluang baru dalam pemerataan akses pendidikan. Siswa di daerah terpencil kini bisa belajar dari guru-guru melalui internet, serta mengakses sumber belajar global yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital antara daerah maju dan tertinggal, serta kebutuhan akan literasi digital bagi guru dan siswa. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan perlu diimbangi dengan pelatihan yang memadai dan kebijakan yang mendukung agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Oke. Di sini saya akan menurut kelompok saya, penelusuran dari ChatGPT benar, tapi tidak lengkap. Tidak menjelaskan tentang perkembangan teknologi, hanya menjelaskan teknologi yang ada di bidang pendidikannya saja. Selain itu, perkembangan teknologi juga memudahkan siswa mencari referensi dan penilaian hasil kerja yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu aplikasi Canva, membuat poster tentang manfaat AI dalam pendidikan. Seperti ini. Dilihat teman-teman hasil desain. Iya. Tentang apa tadi temanya? Manfaat AI, Bu. Oke, langsung aja ke perbaikan kelompoknya. Menurut kamu apa? Menurut saya yaitu manfaat AI untuk pendidikan. Untuk AI apa ini? AI Canva. Oke, jelaskan. AI Canva. Membantu pendidikan untuk mengedit video, foto.
membuat poster, dan lain sebagainya. Iya. 2. Membantu ringkas materi. 3. Membuat soal atau otomatis. 4. Desain poster lebih menarik. Oke. Iya, lanjut ke terakhir, soal terakhir. Hasil kolaborasi kelompok kami, yaitu ChatGPT membantu meringkas teks panjang dengan cepat, tetapi hasilnya perlu disederhanakan. 2. Yaitu Canva AI, menghasilkan desain menarik, namun harus disesuaikan dengan bahasa konteks dan kebutuhan siswa. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu deh kelompok 1. Oke, saya koreksi sedikit. Ini kan materinya kan gampang, cuma mencari adat perintahnya, tinggal kalian cari saja di ChatGPT ataupun dimanapun, AI manapun. Saya tidak ada menyalahkan, semuanya benar, cuman dalam bahasanya ketika presentasi jangan ketawa-ketawa. Serius aja, baca aja betul-betul, oke? Harus percaya diri ya, Suci. Oke, siapa lagi yang mau? Boleh ajukan tangannya atau mungkin saya tunjuk deh kelompok siapa? Kelompok 4. Oke, silahkan. Ayo, Pak Rezi. Ayo berdiri Pak Rezi. Yang lain disimak, jangan ngelak. Ayo Pak Rezi. Rezi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4. Oke. Nama saya Abi, nama saya Widodo, nama saya Dari jadi Kesi. Oke. Mempresentasikan hasil dari bicara kami dari ChatGPT. Oke, siap. Perubahan teknologi dalam bidang pendidikan membawa transformasi besar dalam cara belajar dan mengajar. Penggunaan teknologi digital seperti internet, standar pembelajaran, dan platform pembelajaran dari online memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses materi pelajaran kapan saja dan kemana saja. Selain itu, teknologi seperti artificial intelligence, AI, dan augmented melalui diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. Oke. Membantu meningkatkan aktivitas pembelajaran. Di sisi lain, peran guru juga ikut berubah dari sekedar menyampaikan informasi menjadi fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. Kolaborasi jarak jauh antar pelajar dan berbagai daerah dalam menjadi lembaga komunikasi. Meskipun begitu, tentang seperti proses teknologi, kurangnya pelatih bagi pendidik dan masalah keamanan data juga perlu mendapat perhatian. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi dunia pendidikan serta diterapkan dengan bijak dan rata. Hasil perbaikannya sudah dibacakan. Oke, siap.
sehingga membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Berdoa kepada Itu yang Canva ya. Oke, silahkan. Langsung aja baca yang bagian hasil perbaikan kelompoknya. Oke, siap. Itu aja. Oke, lanjut. Soal terakhir tentang kolaborasi manusia dan AI. Oke. presentasi atau infografis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Oke, mengingat waktu sudah mau habis juga, jadi untuk yang belum maju presentasi kita tunda sampai minggu depan, oke? Untuk pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya fokus ke depan. Lagi tadi kan sudah kalian presentasikan hasil diskusi kalian tentang kayak mana sih cara makai AI itu, gimana hasilnya, gimana dari perintah yang sudah diperintahkan, ya kan? Hasilnya gimana kalian bisa baca, kemudian kalian kolaborasi dengan pendapat kalian masing-masing, kalian gabungkan. Untuk selanjutnya refleksi dari hasil diskusi kalian ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa kelebihan dari AI yang kamu temukan dan apa kekurangannya? Kira-kira apa sih? Kita diskusi sambil diskusi. Kelebihan AI dalam kalian kan sudah gunakan AI nih. Apa kelebihan yang kalian dapat? Bisa langsung kalau kalian mencari sesuatu tuh cepat, ya kan? Apalagi langsung ada, efisien, apalagi mudah, iya mudah didapatkan, mudah dapat informasinya lebih cepat, ya kan? Iya, mudah dipahami. Untuk keterbatasan kita dalam, maksudnya ini keterbatasan kayak kita nih, kita perlu ngomong bahasa Inggris, kita perlu bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris yang harus kalian terjemahkan. Kalau menggunakan kamus agak ribet kita menyusunnya satu kosakatanya kan. Kalau menggunakan Google Translate cepat atau tidak? Itu adalah salah satu kelebihan dari menggunakan AI. Kalau kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Tadi kelebihannya tuh efisien, cepat, mudah. Kalau kekurangannya apa? Iya, tidak semua informasi yang kalian dapat atau mungkin yang diberikan dari AI itu semuanya benar. Betul kan? Kemudian juga rentan resiko kebocoran data. Pernah lihat kan, mungkin kalian pernah lihat berita datanya bocor atau mungkin m-bankingnya itu hilang, ya kan, pasportnya itu hilang, itu mudah dibobol salah satunya. Kemudian pengganti pekerjaan. Sekarang pekerjaan kayak pelayan restoran, tahu pelayan restoran? Sekarang kan sudah diganti sama robot kan? AI semua. Di Indonesia juga sudah ada itu, nak. Ada. Kalau kalian pernah, atau mungkin ibu ceritakan saja, kalau kalian pergi ke Pekanbaru, ada mall namanya Mall Living World. Ada salah satu restorannya di sana. Pelayan yang mengantarkan makanan pesanan pelanggan itu bukan pelayan manusia.
robot saja, dia sudah ada jalurnya, sudah ada programnya. Ini makanan untuk meja berapa, nomor berapa. Pelayannya tidak ada lagi. Sekarang pekerjaan semua berkaitan dengan AI. Sama kayak parkir, ya kan? Nggak ada lagi parkir yang manusia lagi yang narik-narik karcis kan, tidak banyak. Apalagi ke mall kan cuma tap aja, iya kan, langsung dapat karcisnya, ya kan? Iya. Ada itu. Kita cari aja, ada aja tuh di Google. Kalau setahu saya itu dia bukan robot juga enggak ya namanya, yang ngangkut gitu dari ujung sana, dari lahan sana bisa dia ngangkut barang sampai ke sini pakai trolling gitu, tapi pakai program. Ada juga yang kayak nyiram tanaman dari pukul berapa. Nah, itu salah satu contohnya itu tuh. Kalau kita nyiram tanaman atau lahan seluas berapa, itu kan capek. Kalau menggunakan teknologi, ada jamnya. Iya, ada jam, ada programnya. Itu kan lebih efektif, lebih efisien. Kemudian pun tidak ada perlu lagi kita bayar gaji, apa nih? Yang ngeluarin gaji pekerjanya lagi kan. Nah, menghemat tenaga. Oke. Kemudian yang nomor 2, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan AI itu secara bijak? Gimana caranya? Ya, oke, satu-satu kita bahas. Yang tadi dibilang Helmi, tidak berlebihan. Apanya yang tidak berlebihan? Kalau banyak tanya nggak apa-apa, karena kita menambah ilmu. Yang tidak berlebih. Iya, itu salah satunya kita nih. Sudahlah, teknologi sudah bagus. Kalian sudah fasilitas dengan banyak AI, gampang mencari informasi, tidak perlu lagi cari-cari buku kemana-mana, cukup pakai HP saja. Tapi kalian kurang literasi. Kalian apa yang ada di Google atau mungkin apa yang dikasih tahu sama ChatGPT, sama Cici, itu yang kalian salin. Ya enggak? Itu kurangnya literasinya. Kalau bisa, kamu baca dulu hasilnya, kalian pahami, oh maksudnya ini loh dari pertanyaan saya berikan. Oh tadi kayak Ibu kolaborasi, kalian ada tambahan dari pertanyaan, kalian tambahkan. Jangan mentok dari hasil AI itu aja, karena tidak semua informasi AI itu betul dan benar. Kemudian apa lagi caranya? Yang kelebihan tadi dulu. Ingat waktu kalau main game. Main sosmed. TikTok kan. Ingat waktu. Sehari biasanya kalau menggunakan sosial media berapa kali? Sekali. Wah. Empat apa nih? 4 kali maksudnya 4 jam. 4 jam. 24 jam. Oh, 18 jam. Oke. Janganlah, dikurangi. Kita tidak boleh pula gaptek teknologi, karena sekarang zamannya teknologi. Jangan pula juga kelebihan. Kelebihannya itu tidak baik, terutama mungkin kalau sering-sering menggunakan handphone. Cahaya dari handphone itu mengakibatkan mata kita gimana? Iya, minus, rusak, buram. Ya, awal-awal buram, awal-awal minus. Oke, berarti masih fokus ya. Awal-awal buram, kemudian kelamaan minus dulu lah, sampai ke buta. Jangan sampai. Kemudian main game untuk abang-abang lah. Ibu tahu kalian pasti suka main game, ya kan? Biasanya main game apa yang kalian sukai? Mobile Legends, PUBG, apalagi Roblox, ya. Boleh main game, tapi dibatasi. Waktu belajar ya Agung, ya Ezi, ya. Jangan berlebihan memain game, oke? Dan satu lagi, jaga etika dalam menggunakan AI. Kenapa Ibu sampaikan menjaga etika? Kenapa?
Iya, banyak menyebarkan aib orang lain yang tidak betul, belum tentu itu kebenarannya. Iya, bukan itu hoax sebenarnya. Jadi ketika menggunakan media sosial atau mungkin AI yang lainnya, kalau bisa gunakanlah dengan yang positif. Yang gimana kalau yang positif itu? Seperti mencari pelajaran di Iya, mencari informasi. Iya. Misalnya kayak pelajaran tutorial bahasa. Iya boleh. Iya betul, tutorial. Akan sekarang banyak tuh YouTube berisi tentang belajar Bible. Iya, Bu. Kan Bible kan banyak tuh di YouTube kan, di TikTok pun banyak sekarang. Iya. Oke. Berarti sudah tahu ya apa aja kelebihan, kekurangan, kemudian cara menggunakan AI itu yang benar gimana. Sampai sini paham? Oke, sebelum kita tutup silahkan di-scan dulu. Ini ada asesmen hasil kemampuan kalian belajar hari ini. Di-scan, tolong di-scan. Semuanya. Sudah Suci, hadap sana Suci, ngerjainnya Suci. Iya, kerjakan aja dulu. Ibu kasih waktu 5 menit lah, sebentar aja itu. Mana sih? Grup mana, Pak? Nggak apa-apa. Iya, bukan di WA saya. Di Google. Diisi. Oke. Oke, sudah selesai? Oke, udah selesai kan? Kan bentar aja ini, soalnya nggak banyak. Cuman menguji kemampuan kalian sampai mana untuk materi hari ini. Oke, sebelum menutup, Ibu kasih dulu kesimpulan. Kita kesimpulkan dulu materi kita hari ini. Fokus ke depan lagi kakak-kakak, abang-abang. Kesimpulan kita belajar hari ini konsep AI. Yang pertama, AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia. Kreatif itu adalah manusia. Iya. AI itu cuma membantu pekerjaan manusia. Kedua, mari gunakan AI secara bijak untuk belajar, berkreasi, dan berkolaborasi. Yang tadi Ibu bilang kita refleksikan sama-sama. Gunakan AI itu dengan bijak, beretika yang bagus, ya kan? Yang positif. Berarti sudah paham penggunaan AI kan? Sudah paham, sudah saya ajarkan AI itu gimana beretika, menggunakan AI itu gimana etikanya. Untuk kedepannya, tolong untuk lebih positif lagi menggunakan AI. Oke, untuk penutup silahkan ketua kelas siapkan kita pulang. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.